Insya Allah Bapak Ibu tidak akan mati dalam keadaan judi. Insya Allah Bapak Ibu tidak akan mati dalam keadaan berzina, makan obat kuat, di hotel kena serangan jantung, overdosis, spread. Insya Allah tidak mati seperti itu. Tapi yang bisa membuat kita mati kafir, hubbi aklil haram, suka makan barang haram. Saya yakin Bapak yang ada di sini tidak akan makan daging babi, tidak akan makan daging bangkai. Tapi yang saya curiga membuat makan haram, proyek fiktif. Gaspol memang. Yang SPJ palsu. Hati-hati. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, teristimewa Sahibul Bait yang mengundang kita di tempat ini, Bapak Haji Herman Deru beserta keluarga yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa poin yang ingin saya sampaikan. Satu, setiap Jumat, hampir setiap kita sholat Jumat mendengarkan khutbah. Yang ayat khutbah dibacakan ini, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayat ini Jumat kita dengar. Kalau di kantor gubernur ada pengumuman dari Pak Gubernur, harus diulang-ulang tiap Jumat, pasti pengumuman itu penting. Kalau pengumuman itu sekedarnya saja, sekali cukup. Tapi kalau harus diulang tiap pekan, pasti pengumuman itu penting. Ayat ini juga diulang-ulang tiap Jumat, berarti ayat ini penting. Dan rasanya ayat ini susah diterima akal. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Bukan takwa pencitraan, bukan takwa politik, bukan takwa pilkada, bukan takwa pilkada. Pilcaleg. Itu kan, itu anggota DPR kan kalau mau dipilih, Masya Allah penampilannya kalah-kalah Ustadz. Pakai sorban, pakai gamis, keluar masuk masjid, biar tidak diundang, datang juga. Iya toh, begitu terpilih tidak muncul lagi. Banyak begitu di Sumatera Selatan, banyak. Kau salah, kenapa kau pilih? Maka Allah katakan jangan Islam seperti itu, jangan bertakwa seperti itu, karena kau pasti celaka. Ayat lanjutnya, dan janganlah kamu mati. Jangan kamu mati. Ini ayat seolah-olah tidak masuk akal. Jangan kamu mati, berarti mati kau yang ngatur. Wih, jangan kau mati ya. Berarti mati mau-maumu. Padahal mati, mau atau tidak, tiba saatnya pasti mati. Orang kaya, mati. Orang miskin, mati. Raja-raja, mati. Rakyat biasa, mati. Gubernur, mati. Kau yang bilang. Yang dulu, belum 2 periode. Ya kan, semua mati. Mati bukan soal tua. Kalau soal tua, almarhumah mestinya masih hidup saat ini. Bukan soal sakit. Kalau soal sakit mestinya tidak ada orang sehat yang wafat. Tapi buktinya anak kecil mati, orang tua mati, orang sehat mati, orang sakit mati, tentara mati, polisi mati, artis mati, ustadz. Belakang sedikit. Jadi kalau ustadz duluan siapa yang ceramah? Semua mati. Berarti kalau begitu, yang jadi masalah bukan matimu. Mau atau tidak pasti mati. Yang jadi masalah bukan mati. Yang jadi masalah bagaimana kau mati. Itu yang jadi masalah. Bagaimana kondisimu mati. Maka Allah katakan illa wa antum muslimun. Kecuali matimu dalam keadaan beragama Islam. Berarti ada orang Islam, ngaku Islam, KTP-nya Islam, tapi matinya tidak beragama Islam. Insya Allah Bapak Ibu tidak akan mati dalam keadaan judi. Insya Allah Bapak Ibu tidak akan mati dalam keadaan berzina, makan obat kuat, di hotel kena serangan jantung, overdosis, spread. Insya Allah tidak mati seperti itu. Tapi yang bisa membuat kita mati kafir, hubbi aklil haram, suka makan barang haram. Saya yakin Bapak yang ada di sini tidak akan makan daging babi,
tidak akan makan daging bangkai. Tapi yang saya curiga membuat makan haram, proyek fiktif. Gaspol memang. Yang SPJ palsu. Hati-hati. Pak, kalau Bapak berdosa, kalau Bapak makan lalu Bapak berdosa, wajar. Bapak penanggung jawab. Tapi kadang-kala bukan kita yang melakukan, tapi dapat dosanya. Siapa? Sopir. Disuruh pergi tanda tangan di sekda. Kau pergi tanda tangan, padahal sekda tahu ini barang salah. Sopir disuruh dan dia lakukan juga karena tidak punya pilihan. Tingkat dosanya yang berbeda. Hati-hati Pak, hati-hati. Itulah sebabnya selalu diingatkan, jangan kamu mati kecuali kau mati dalam keadaan Islam. Yang bisa membuat kita mati kafir baru makan uang haram. Bayangkan kalau Bapak tanda tangan korupsi hari ini, tiba-tiba malam kena serangan jantung, mati kafir Pak. Nauzubillah min zalik. Apalagi kalau pejabat sogok menyogok, makan sogokan. Tapi kalau masyarakat yang bisa membuat kalian mati kafir apa? Uang pilkada. Wane piro. Hati-hati. Maka saya senang Nasdem Pak. Saya curiga Nasdem di sini Pak. Warnanya gantungannya Nasdem Pak. Iya kan? Kenapa saya senang Pak? Karena mencetuskan politik tanpa uang mahar. Yang merusak pilkada kita, yang merusak negara kita, provinsi sampai kabupaten kota, karena duit sogok. Bahalkan biaya pilkada. Kenapa? Perlu beli perahu, perlu tim sukses, perlu serangan fajar. Jangan ketawa, saya serius ini. Ini ketua partai semuanya. Allahu Akbar. Hati-hati Pak, hati-hati. Lebih baik tidak usah jadi pejabat kalau nyogok Pak. Saya bilang sama mahasiswa saya, Dek, kamu tidak usah cita-cita jadi pegawai negeri. Belum tentu diterima, persaingan ketat, berapa juga gajimu. Orang sekarang mau jogok sampai 500 juta mau jadi pegawai negeri. Nah sampai pensiun kau tidak bisa kembalikan itu 500 ribu. Kenapa kau tahu? Saya tahu Pak. Kenapa? Saya pegawai negeri. Gali lubang tutup lubang. Saya bilang sama sekampungku, gajiku 9 koma. Wih, banyak Ustaz. Artinya tanggal 9 sudah koma. Mana ada pegawai negeri tidak ada utangnya di koperasi? Ini muka-muka. Sudah ada semua itu sertifikat di koperasi. Ngapain? Maka dedek sekalian saya bilang, kau tidak usah jadi pegawai nyogok. Lebih baik kau pulang kampung jadi pedagang. Lebih baik kau pulang kampung jadi petani yang sukses. Tapi saya sarjana. Sarjanamu kau gunakan untuk mengelola ekonomi. Sarjanamu kau gunakan untuk mendidik keluargamu. Kuliah sarjana bukan berarti kamu harus jadi pegawai negeri. Kalau mau kau perbaiki negaramu, tidak usah kau demo di pinggir jalan. Kau udah berhadapan dengan asap. Kau berhadapan sama water cannonnya polisi. Tapi gimana kalau mau perbaiki negaramu? Kau pulang kampung. Kau jadi anggota DPR. Tidak mesti sogok, tidak. Masa kalau di kampung saya Pak, 1.500 suara kau dapat, kau sudah duduk di anggota DPR kabupaten. Masa 5 tahun kau tidak bisa dapat 1.500 suara? Apa kek kau lakukan di situ supaya kau dikenal? Ada orang meninggal, kau datang galikan kuburnya, kau berceburlah kau di situ. Ya kan? Ada orang pengantin, naiklah kau di situ, wajoget apa semua salawatan, supaya orang kenal kamu. Masa kau tidak bisa dapat suara? Sudah itu, kau jadi anggota DPR. Di DPR kau punya suara. Sudah jadi anggota DPR periode pertama, bodoh kau kalau kau tidak bisa 2 periode. Kau sudah punya fasilitas. Sedangkan kau tidak punya fasilitas, tidak punya uang reses kau bisa menang. Masa sudah punya uang reses kau tidak bisa menang? Kan jadi masalah uang resesmu salah jalan. Kapan lagi kita nasihat ini? Ya kan? Maka saudara-saudara yang bisa membuat kita Bapak Ibu matinya dalam kekafiran karena kita hobi makan uang haram. Tidak usah cemas soal isi perut Pak. Allah sudah jamin rezeki kita. Pelajaran berharga kita lihat ini 1 bulan. Kalau uang haram kau kelola, uang haram kau produksi, maka anak istrimu pasti keras kepala.
Mana ada orang Indonesia mati kelaparan? Pak Gubernur, enggak ada kan warga Sumatera Selatan mati kelaparan? Enggak ada, Pak. Berarti rezeki itu Allah yang ngatur. Lalu kenapa kalian miskin? Karena kalian hidup melebihi rezeki yang Allah berikan. Gaya hidup. Kalau pegawai negeri gajimu 5 juta, jangan kau gaya hidup 7 juta, pasti kurang. Ambil lagi kredit. Gajimu 7 juta, gaya hidup 5 juta, aman dunia. Kalau kamu cuma kepala dinas, yang nyata gaji, ngapain kau pakai HP yang 3 kameranya, istrimu aja cuma 1. 3 kameranya, mau apa 3 kamera? Ayo, memangnya kita seleb? Memangnya kita ini konten kreator? Beli handphone mahal-mahal, belum setahun ganti lagi, dari mana dapat? Pasti karena kau menang tapi 20%. Akhirnya bapak pensiun, begitu pensiun mulai datang penyakit. Itu Pak, tidak mungkin Allah berikan penyakit parah bagi orang yang tidak pernah mengkonsumsi uang haram, tidak mungkin. Maka ini ayat selalu diulang-ulang agar kita tidak mati kekafiran kita. Nauzubillah min dzalik. Poin pertama, ayat ini harus kita ingat. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan ngerampok. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan narkoba. Enggak. Tapi ada hal, apa itu? Suka makan barang haram. Barang haram itu ada yang haram zatnya, itulah narkoba dan sejenisnya, khamar dan sejenisnya. Juga ada yang haram gara-gara cara memperolehnya. Poin kedua, ini ayat selalu juga kita dengar. Wa mal hayatud dunya illa mataul hurur. Dunia ini canda saja. Dunia ini hanya sementara, pasti ada akhirnya. Maka Allah menghidupkan kita tidak abadi, pasti ada akhirnya. Dan Allah memberikan titipan. Kita hidup di dunia ini, Allah memberikan titipan. Apa titipan Allah? 1. Titipan Allah itu berupa harta. Harta, ibu-ibu semewah apapun rumahnya ibu, itu hanya titipan. Namanya titipan, pasti ditinggal. Bu, ibu, yang rumahnya harga 2-3 miliar, itu titipan, Bu. Ini, rumah jabatan ini, titipan. Pasti keluar. 5 tahun dulu. Kalau dapat untung 10 tahun. Kalau tidak, wabillahi taufiq wal hidayah. Keluar, senang tidak senang, keluar. 10 tahun maksimal. Bapak mau tinggal di tahun ke-11 dibilangi orang gila, Pak. Oh, kasihan Pak Herman Deru, dia pikir Mas Gubernur. Pasti dibilangi orang gila. Namanya titipan. Ini rumah pasti titipan. Iya toh? Bu, rumahmu yang mewah titipan. Begitu ibu meninggal, siapa tinggal itu rumah? Istri kedua. Iyalah, namanya titipan. Pelan-pelan. Dua, titipan. Setelah harta, apa titipan yang kedua? Jabatan. Yang hadir di sini saya yakin Pak, di atas 60% punya jabatan. Tapi percaya Pak, itu titipan. Tidak ada yang abadi. Yang ketiga, apa berupa titipan itu? Ilmu. Ini titipan. Yang keempat, apa titipan itu? Anak. Titipan. Bukan karena orang ikut pilkada sehingga dia jadi gubernur. Tidak. Kalau gara-gara pilkada dia jadi gubernur, maka semua calon mestinya jadi gubernur. Tapi kenapa dia jadi gubernur? Karena Allah titip dia. Herman Deru, kamu yang gubernur. Allah titip. Kalau karena ikut pilkada, maka semua calon mestinya jadi gubernur. Tapi Allah titip, satu aja jadi gubernur. Maka keliru kalau seorang gubernur tidak memudahkan dirinya masuk surga. Apa maksudnya? Contoh. Saudara-saudara sekalian, mari sholat berjamaah. Yang datang Pak,
Usia-usia sakaratul maut. Yang sudah pensiun, Pak. Tapi coba kalau Pak Gubernur datang berjamaah. Duhur misalnya. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Cari. Mana ini kepala dinas pendidikan? Tidak pernah juga saya dapat dia sholat jamaah. Ditelepon sama Judan, Pak Haji, Pak Kadis, dicari sama Pak Gubernur, Pak Kadis. Katanya Bapak tidak pernah dilihat sholat berjamaah. Besok, Pak, belum azan sudah ada di masjid. Itulah hebatnya jabatan. Maka keliru seorang pejabat kalau tidak memudahkan dirinya masuk surga. Dan kalaupun kami ulama masuk surga, masih ngantri, Pak. Kalau para ulama masuk surga masih ngantri. Kenapa? Jumlahnya banyak. Di Sumatera Selatan kalau malaikat katakan ulama Sumatera Selatan silahkan masuk, masih ngantri, Pak. Muhammadiyah, NU, LDI malah ngantri dia, Pak. Masih ngantri, masih lama gilirannya, Pak. Pondok pesantren berapa, Pak? Tapi kalau dikatakan Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru sendiri, Pak. Tidak ada antri. Maka keliru seorang kepala dinas kalau tidak memudahkan kepala dinasmu masuk surga. Keliru seorang Kapolda, Dandim, kalau tidak memudahkan jabatan masuk surga. Seorang Kapolda, saya ceramah, saudara-saudara sekalian, jangan minum hamar, jangan narkoba. Malah saya keluar ceramah kempes ban motor saya, Pak. Dikasih kempes sama anak-anak narkoba, Pak. Tapi coba kalau Kapolda, Pak, jangan narkoba, awas kau, ditangkap, Pak, berhenti. Maka saya berduka ketika ada kasat narkoba ditangkap gara-gara narkoba. Ini seperti film India ini, Pak. Kasat narkoba ditangkap gara-gara narkoba, ini kan tidak masuk akal, Pak. Film India aja biasa yang begini, Pak. Maka saya berdoa, keliru petinggi-petinggi polisi kalau tidak memanfaatkan momen ini memperbaiki institusinya. Kalau korupsi, Pak, saya tidak terlalu cemas. Kenapa? Tiap tahun ada pembayaran pajak. Ada lagi ganti duit. Orang sakit, insya Allah kesehatan ada. Dinas kesehatan yang bisa. Tapi kalau anak-anak kita sudah kena kecanduan narkoba, hilang generasi kita. Tidak bisa diobati lagi anak yang sudah kecanduan, Pak. Rusak otaknya. Maka kita berharap polisi betul-betul tegas memberantas narkoba. Kenapa? Karena polisi yang kita harapkan. Siapa yang mau tangkap narkoba? Ulama? Tidak mungkin. Satpol PP, aduh, polisi setengah, Pak. Maka yang kita harap polisi, karena mereka lah penegak hukum. Saudaraku yang bekerja, mencari nafkah, menghalalkan segala cara lalu jual narkoba, berhentilah kalian jual narkoba di negerimu. Kalau kau tidak mau berhenti, suatu saat akan narkoba masuk dalam rumahmu, anak dan istrimu jadi korban. Bagi saudaraku masyarakat umum, jangan masa bodoh. Lawan narkoba bareng-bareng, paling tidak laporkan. Karena narkoba kalau menimpa anak kita, kecanduan namanya, hilang generasi kita. Ilmu titipan, anak titipan, harta titipan, jabatan titipan, banyak jenis titipan, tapi waktu terbatas. Sekarang itu titipan. Namanya titipan, bagaimana menyikapinya? Karena hidup ini titipan. Bagaimana menyikapinya? Maka satu, jangan titipan itu membuatmu sombong. Jangan gara-gara jabatan sombong. Kepala dinas mau sombong, pret. Kamu jadi kepala dinas karena disuka sama Pak Gubernur. Biar Pak Gubernur senang sama kamu. Kalau istri beliau tidak senang, tidak jalan kamu. Apalagi kalau ibu sudah bilang, saya tidak mau lihat-lihat gitu anak buahmu. Pokoknya saya tidak mau lihat, tidak ngerti saya. Jangan ada saya lihat lah. Hancur kita, Pak. Hancur, hancur. Ya, apa yang kita mau sombongkan dengan kepala dinas kita? Ini. Maka jangan sombong karena jabatan. Seorang pejabat menjabati sebuah jabatan, lalu dia tawadu, dia rendah hati, maka tanpa uang pilkada yang banyak bisa menang 2 periode. Kenapa? Karena dia senang. Tapi kalau dia petantang, petenteng, takabur, sombong, orang bilang ambil duitnya, tolak maksudnya. Hancurlah duit, habis, tidak ada terpilih, Pak. Jangan sombong. Jabatan tidak boleh membuat kita sombong.
Coba